pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai interaksi farmakodinamika. Jika di pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari interaksi pada fase farmasetika, interaksi pada fase farmakokinetika, dan interaksi pada tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, pada hari ini di pertemuan kelima kita akan membahas interaksi pada pada uh, area, atau kita bisa bilang pada bagian farmakodinamika. Jadi pada dasarnya konsep dari interaksi obat ini dibagi menjadi tiga ya, ini kurang satu lagi. Jadi interaksi itu adalah interaksi farmasetika yang kita pelajari pertama kali, interaksi farmakokinetika, dan interaksi farmakodinamika. Di mana pada saat ini pembahasan kita lebih fokus kepada interaksi farmakodinamika. Interaksi farmakodinamika itu sendiri adalah interaksi yang melibatkan antara sistem reseptor dan sistem fisiologik, di mana pada interaksi ini akan muncul efek-efek yang bersifat aditif, sinergis, ataupun antagonis. Namun, efek-efek ini tanpa perubahan kadar plasma ataupun profil dari farmakokinetiknya. Oke, kita akan bahas bahwa interaksi farmakodinamik itu meliputi efek aditif, yaitu misalnya obat A itu punya efek 1, efek obat B itu 1. Kalau di aditif itu kan sifatnya penambahan ya, atau sumasi, jadi efek kombinasinya adalah 2. Ada juga efek potensiasi, jadi efek potensiasi itu misalnya efek A-nya itu tidak ada, tambah efek B, tetapi efek B ini akan memberikan efek yang berpotensi meningkatkan efek dari A tadi, jadi bukan lagi 1 tapi menjadi 2. Sinergisme ini berarti sama-sama eh, memiliki efek yang meningkatkan jauh daripada kedua efek tersebut. Jadi contohnya efek A itu 1, efek B 1, maka efek kombinasinya itu lebih besar lagi, bisa sampai 3. Dan yang berikutnya adalah efek antagonisme. Jadi antagonisme itu efek yang saling meniadakan efek satu dengan yang lain. Contohnya misalnya efek A itu 1, efek B-nya 1. Nah, kalau dikombinasikan efeknya itu tak ada gitu, atau tidak termuncul efeknya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme yang terlibat dalam interaksi farmakodinamika dalam hal perubahan efek pada jaringan atau reseptor. Jadi kita tidak lagi membahas terkait profil farmakokinetikanya. Yang kita fokuskan adalah pada profil pada jaringan atau reseptor. Nah, sedikit mengulang apa yang telah pernah dipelajari mengenai mengenai reseptor. Jadi kita perlu mengingat kembali bahwa reseptor itu pada dasarnya adalah makromolekul kas ya. Jadi makromolekul kas yang merupakan tempat aktif biologi atau tempat obat terikat. Jadi reseptor itu dia tempat aktif di mana obat yang masuk ke dalam tubuh itu terikat. Jadi persyaratannya untuk adanya interaksi obat reseptor yang menghasilkan efek adalah pembentukan kompleks obat dengan reseptor ini. Jadi jika resep obat masuk ke dalam tubuh bertemu dengan reseptor membentuk kompleks, maka kompleks obat dan reseptor inilah yang akan memberikan efek. Jadi apakah kompleks ini terbentuk dan seberapa besar terbentuknya bergantung pada afinitas obat atau daya ikat obat terhadap reseptor. Jadi kita bisa pelajari bahwa pada dasarnya obat plus reseptor membentuk kompleks obat dan reseptor lalu memberikan efek. Nah, interaksi ini ada yang bersifat aditif, sinergis, tapi di lain hal juga ada efek yang bisa mengakibatkan toksisitas dari kombinasi tersebut. Jadi dua obat dengan efek farmakologi yang sama diberikan itu memberikan efek adisi. Contohnya di sini alkohol. Kita tahu alkohol itu dia bisa mendepresi sistem saraf pusat. Ya, artinya dia bisa menurunkan detak jantung, menurunkan frekuensi pernapasan hingga mengakibatkan kehilangan kesadaran ya. Contohnya alkohol kan kita tahu kalau orang minum alkohol pasti mabuk. Kenapa? Karena mabuk itu maknanya apa? Hilang kesadaran ya. Jika diberikan bersama dengan obat-obat yang hipnosedatif, tentu akan memberikan depresi yang berlebihan. Efek aditif ini juga bisa terjadi antara efek utama dengan efek samping. Kalau tadi ini kan dua-duanya efek utama ya. Efek utama dengan efek samping contohnya kombinasi anti Parkinson, antikolinergik ya, anti Parkinson, antikolinergik dengan butiroveron.
butirofenon. Jadi butirofenon ini adalah obat kejiwaan ya untuk pasien gangguan jiwa yang dia punya efek samping yaitu antikolinergik. Nah, antikolinergik itu yang seperti pernah Anda pelajari waktu mempelajari farmakologi bahwa antikolinergik itu sifatnya menghambat kerja dari atau aktivitas dari asetilkolin, di mana asetilkolin ini berperan untuk transfer sinyal antar sel yang mempengaruhi kontraksi otot. Nah, jadi kalau misalnya dibilang antikolinergik berarti anti pergerakan otot, artinya tidak memicu pergerakan otot gitu ya. Nah, di sini akan memicu jika ada diberikan obat anti Parkinson yang sifatnya antikolinergik dengan golongan antikolinergik dengan butirofenon yang merupakan obat kejiwaan yang sifatnya yang memiliki efek samping antikolinergik, maka akan terjadi toksisitas antikolinergik, di mana pada toksisitas antikolinergik ini akan mulai karena tadi sifatnya tidak memicu pergerakan otot ya, berarti akan mulai terasa sulit bernapas gitu ya. Pertama sih masih mulut kering, penglihatan kabur, ya terus produksi keringat menurun, produksi air liur menurun, lama-lama bisa terjadi sampai hilang kesadaran. Ini contoh interaksi aditif, sinergis, ataupun somasi ya. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah antikolinergik dengan antikolinergik. Yang baru saya sebutkan itu kan efek dari anti Parkinson dengan butirofenon ya. Jadi anti Parkinson golongan antikolinergik dengan butirofenon itu akan meningkatkan efek antikolinergik. Jadi antikolinergik tadi kan tidak memicu pergerakan otot. Nah, di sini tidak memicu pergerakan otot, maka salah satu dampaknya itu adalah turunnya produksi keringat ya, turunnya produksi keringat. Nah, turunnya produksi keringat ini akan menaikkan suhu tubuh. Jadi akan jika lama-kelamaan suhu tubuh ini akan naik, akan memicu namanya heat stroke. Jadi heat stroke itu stroke yang berada dalam kondisi panas dan lembab ya. Terus gerakan ileus, gerakan pada saluran cerna itu mulai tidak jelas ya, tidak jelas iramanya dan ada terjadi toksik pada psikosis. Jadi dia akan mulai terjadi kebingungan gitu. Koordinasi tubuh juga udah nggak membaik. Jadi inilah efek contoh interaksi. Jadi kita nggak mau pelajari masalah bagaimana absorpsinya, distribusinya, metabolisme dan ekspresinya. Jadi kita hanya fokus pada ketika digabungkan efek apa yang toksisitas apa yang mungkin muncul gitu ya. Terus antihipertensi dengan obat-obat yang menyebabkan hipotensi. Jadi ada obat-obat antihipertensi, golongan antihipertensi, tapi ada pun juga obat-obat yang bekerja pada jantung tapi bukan golongan antihipertensi. Nah, tapi dia memiliki efek samping yaitu hipotensi. Contohnya pada golongan antiangina, vasodilator, dan fenotiazid. Di mana ketika dua macam golongan ini, ya golongan antihipertensi dengan obat jantung yang memiliki golongan antiangina, vasodilator, dan fenotiazid, ini akan meningkatkan yang namanya efek antihipertensi. Artinya, kalau efek antihipertensi berarti kan antihipertensi itu kan menurunkan. Kalau menurunkan tekanan darah, jadi kalau terjadi peningkatan efek antihipertensi berarti peningkatan turunnya tekanan darah itu semakin tinggi gitu ya. Jadi di sini yang terjadi pasien itu akan semakin rendah tekanan darahnya. Berikutnya adalah obat-obatan depresan SSP yang diberikan bersama depresan SSP dalam golongan ini golongan alkohol, antiemetik, antihistamin, hipnosedatif, dan tranquilizer. Nah, sekarang depresan SSP ini kan dia berarti mendepresi sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu kan terdiri dari otak dan juga tulang belakang. Nah, di sini kalau misalnya sudah terjadi depresi SSP, berarti ini terjadi penurunan frekuensi pernapasan, penurunan detak jantung, terus hilangnya kesadaran yang bisa mengakibatkan kematian. Jadi pada dasarnya hasil interaksinya adalah gangguan skill psikomotor, penurunan kewaspadaan, mengantuk, pingsan, depresi pernapasan, koma, hingga kematian. Mengapa? Karena pada dasarnya sistem saraf pusat dan tulang belakang yang mengatur, sumsum tulang belakang yang mengatur kinerja dari tubuh itu dihambat ya, dihambat ya. Jadi semuanya baik itu terkait pernapasan, detak jantung, kesadaran, itu semua akan menurun ya. Itu interaksinya. Contoh interaksi yang lain adalah kombinasi obat-obat yang memperpanjang QT. Jadi kita perlu tahu bahwa ada namanya istilah memperpanjang QT. QT itu memperpanjang QT ini maksudnya adalah pada dasarnya kan di jantung itu ada namanya proses transportasi ion. Jadi
Ini menyebabkan perpanjangan yang bisa yang mengatur masalah waktu dan sistem listrik di jantung. Nah, kalau misalnya terjadi perpanjangan QT, berarti akan terjadi perpanjangan waktu dari sistem listrik jantung untuk kembali kondisi semula setelah jantung itu berdetak. Jadi setelah jantung berdetak, itu kan harus kembali ke posisi semula. Nah, itu waktunya untuk kembali sistem listrik itu kembali ke posisi semula itu semakin lama. Jadi denyut jantung itu akan terganggu iramanya. Nah, jadi sini adalah efek perpanjangan QT itu ditingkatkan. Nah, ini resikonya adalah denyut jantung itu menjadi tidak beraturan. Berikutnya adalah interaksi metotrexat dengan cotrimoxazole. Jadi metotrexat ini adalah obat yang biasa digunakan pada kanker, terutama kanker darah. Dan cotrimoxazole ini biasanya digunakan sebagai antibiotik juga pada pasien kanker darah gitu. Nah, ini biasanya diberikan bersamaan. Dua-duanya ini sama-sama golongan antagonis asam folat ya. Metotrexat antagonis asam folat, cotrimoxazole juga antagonis asam folat, di mana kita tahu asam folat itu kan adalah bahan baku dari pembuatan DNA ya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa ketika antagonis asam folat diberikan secara bersamaan, maka ini akan terjadi yang namanya megaloblastosis sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh antagonisme asam folat. Artinya, kalau dua-duanya antagonisme ini diberikan secara bersamaan, maka akan terjadi efek yang namanya itu megaloblastosis. Apa itu megaloblastosis? Adalah terjadinya penurunan sel darah merah, terus si sumsum tulang belakangnya ini nggak menghasilkan sel darah merah yang baik gitu ya, yang matang dan abnormal. Jadi ukurannya tuh bisa besar-besar, makanya namanya megaloblastosis. Terus berikutnya adalah kombinasi obat-obat yang nefrotoksisitas seperti gentamisin, tobramycin dengan cefalotin, di mana di sini hasil interaksinya adalah obat-obat kalau diberikan secara bersamaan, obat-obat yang dia toksik pada ginjal maka akan meningkatkan resiko nefrotoksisitas. Biasanya itu diketahui melalui kadar kreatinin yang ada pada pasien. Contoh interaksi yang lain adalah pemblok neuromuskuler. Jadi ada istilah namanya pemblok atau penghambat neuromuskuler yang diberikan bersamaan dengan obat-obat yang juga menghambat neuromuskuler. Jadi menghambat neuromuskuler ini artinya obat-obat yang melumpuhkan otot rangka ya, otot rangka dan memblok pergerakan. Jadi dia contohnya pada saat pembiusan gitu ya, pada saat memasang alat yang dimasukkan ke dalam bagian, terutama kalau pada pasien-pasien yang sudah gawat itu bisa dilakukan intubasi. Nah, di sini dia perlu penghambat neuromuskular supaya pasien tidak sadar akan masuknya alat tersebut gitu ya. Nah, ini akan melumpuhkan otot-otot rangka kita dan memblok pergerakannya. Jadi kalau diberikan bersamaan terjadi yang namanya peningkatan efek blokade neuromuskular. Jadi makin tinggi terjadinya lumpuh sementara sih, lumpuh otot rangka dan pemblokan dari pergerakan kita. Nah, di sini untuk proses recovery-nya tentu akan berjalan lebih lambat karena diberikan kombinasi. Berikutnya suplemen kalium dengan diuretik hemat kalium. Kita tahu suplemen kalium ketika diberikan dengan diuretik hemat kalium, berarti kan kalau diuretik hemat kalium contohnya spironolactone ini dia menghemat dia membatasi kalium yang keluar. Nah, artinya kalau jumlah kalium yang keluar itu dibatasi, berarti kalium dalam tubuhnya kan semakin banyak. Nah, kalau diberikan dengan suplemen kalium, tentu yang akan terjadi yang namanya hiperkalemia. Karena apa? Kaliumnya banyak menumpuk dalam tubuh. Nah, itu tadi interaksi yang sifatnya adalah aditif, sinergis, dan sumasi. Jadi pada dasarnya dia nggak harus dari golongan obat yang sama, tetapi biasanya obat yang sama tapi memiliki efek yang juga hampir sama gitu ya. Yang tadi kalau antikolinergik dengan obat anti Parkinson, tapi yang antikolinergik, antihipertensi dengan obat jantung yang sifatnya mengakibatkan hipotensi. Depresan SSP, terus obat-obat yang memperpanjang QT. Ini dua golongan obat yang beda, contohnya metotrexat dengan cotrimoxazole, ini dua golongan obat yang beda, satu obat kemoterapi, satu obat antibiotik, tapi dia memiliki efek yang sama-sama, yaitu sebagai antagonis asam folat. Ini juga suplemen kalium, itu beda tentu dengan golongan diuretik, tapi dia sama-sama menghasilkan interaksi yaitu hiperkalemia. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi yaitu terkait dengan interaksi antagonis. Jadi, kalau tadi kita bicara soal agonis, ya agonis itu berarti agonis maksud saya sinergis ataupun dia aditif, maka antagonis ini tentu efeknya saling berlawanan. Misalnya contoh di sini antikoagulan. Jadi kita tahu bahwa antikoagulan itu dia memperpanjang waktu pembekuan darah. Artinya dia mencegah supaya terjadi pembekuan darah. Nah, kalau misalnya diberikan dengan vitamin K, jadi kita tahu vitamin K itu kan dia menghentikan pembekuan darah.
Jadi kalau misalnya satu obatnya adalah mencegah pembekuan darah, vitamin K ini menghentikan pembekuan darah. Nah, kalau dengan demikian, ketika diberikan vitamin K, maka efek antikoagulan yang tadi mencegah pembekuan darah itu tidak tercapai. Artinya kan dia terus antikoagulan itu mencegah pembekuan darah. Nah, berarti akan terus terjadi perdarahan. Karena apa? Karena efek antikoagulan itu ditekan oleh pemberian vitamin K. Obat-obat berikut lainnya adalah ini tadi sudah dibahas ya, bahwa antikoagulan itu adalah obat yang dipengaruhi dengan obat yang berinteraksi atau vitamin K. Jadi kalau obat yang dipengaruhi itu berarti dia efeknya berubah. Jadi kolom ini semua efeknya berubah ya. Jadi contoh antikoagulan. Antikoagulan itu diberikan bersama vitamin K, yang dipengaruhi itu adalah si antikoagulan ini yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah gitu ya. Jadi tidak terjadi pembekuan darah. Karbenoxolon di mana karbenoxolon ini adalah seperti obat untuk tukak ya, obat untuk peradangan pada saluran cerna. Nah, di sini dia berinteraksi dan sifatnya ini dia adalah meningkatkan keluarnya kalium ya. Jadi kalau karbenoxolon ini meningkatkan keluarnya kalium, spironolakton ini menurunkan jumlah kalium yang keluar dari tubuh. Nah, di sini hasil interaksinya adalah efek penyembuhan tukak dihambat karena karbenoxolon ini yang berfungsi sebagai obat peradangan atau ulcer atau tukak pada GIT tract itu akan terhambat gitu ya. Nah, berarti dia akan semakin besar tukaknya atau ulcernya. Ngerti ya, tukak atau ulcer itu seperti luka gitu ya. Terus senyawa hipoglikemia dengan glukokortikoid. Jadi obat yang dipengaruhi adalah dalam hal ini senyawa hipoglikemia. Nah, senyawa hipoglikemia ini adalah obat-obat yang menurunkan kadar gula dalam darah. Jika diberikan bersama dengan glukokortikoid, tentu glukokortikoid ini memiliki efek samping yaitu peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, karena diberikan berinteraksi, maka yang dipengaruhi adalah senyawa hipoglikemia ini. Jadi efek hipoglikemia itu dihambat, artinya gula darah itu akan naik terus-menerus. Berikutnya lagi obat-obat hipnotik. Jadi obat-obat hipnotik ini kan yang seperti membuat efek tidur, sedangkan kafein ini kan obatnya itu nggak membuat tidur ya, justru orang malah melek kalau pakai kafein. Nah, jadi di sini artinya kalau ada interaksi antara dua ini, maka efek hipnotik ini yang seharusnya memberikan efek tidur nggak jadi gitu ya, jadi dihambat. Terus levodopa. Levodopa ini kan dia obat yang digunakan pada pasien Parkinson ya, jadi biasanya digunakan untuk membuat pasien yang biasanya gemetar atau tremor itu diturunkan gitu ya ke yang sulit bergerak, itu yang kaku itu diatasi dengan pemberian levodopa. Tapi antipsikotik ini berarti kebalikannya, dia membuat lebih banyak bergerak gitu ya. Nah, dalam hal ini efek anti Parkinson yang kita harapkan dalam hal menurunkan tremor itu terhambat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sudah jelaskan satu-satu dari interaksi yang ada. Kiranya ini dapat membantu Anda sekalian di dalam mengerti tentang interaksi obat, dalam hal ini interaksi farmakodinamika. Terima kasih untuk perhatiannya.